出手！现在就要呢！难道轩辕帝国没女人吗？逃走！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di sebuah tempat berkumpulnya semua jenius dari semua benua yang akan masuk ke alam Yu kuno. Seperti kita tahu orang-orang yang akan masuk ke alam Yu kuno memanglah hanya orang terpilih aja. Seperti Lord Qingchen, Ieemo, Yan Qidao dari Papiliun Pil domain bawah. Kemudian Ling Yi dan Nana dari domain atas. Sementara untuk wilayah lain juga hadir seperti Chen Sisi dari Sekte Ilusi dan yang baru datang. Ada Peng Yulei dari Kekaisaran Xuan Yuan. Di episode lalu kedatangan Yulei mengundang kemarahan dari Lord Qingchen yang nampaknya dia masih memiliki dendam dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Terbukti setelah mengetahui kelompok Kekaisaran Xuan Yuan datang kemari, langsung aja Lord Qingchen pun menjadi marah dan ingin menghajarnya. Beruntung dia berhasil ditenangkan, coba kalaupun tidak pastilah Lord Qingchen akan menghabisinya. Pada saat lalu kedatangan Yulei disambut baik oleh semua jenius, bahkan semuanya pun menghormatinya. Tapi ada sebuah kejadian di mana ketika Yulei tertarik dengan Chen Sisi dan menanyakan namanya, dia malah ditolak dan diabaikan oleh Chen Sisi, membuat Yulei auto murka dan langsung menyerangnya. Di sana Yulei sangat penasaran dengan wajah asli Chen Sisi, jadinya ia pun berniat untuk membuka penutup wajahnya. Namun jelas Chen Sisi tidaklah terima dan tentu aja dia tidak mau ada orang yang berani memaksanya. Alhasil Chen Sisi kemudian mengeluarkan kekuatan pedangnya untuk menyerang Peng Lei. Semua orang yang melihat ini mereka beneran dibuat kaget dikarenakan di sana ada yang berani pada Peng Lei yang merupakan putra Kekaisaran Xuan Yuan. Baik si Peng Lei maupun Lord Qingchen keduanya begitu menantikan serangan dari Chen Sisi. Akan tetapi serangan tersebut tidaklah mempan pada Peng Yulei dikarenakan semua serangan berhasil ditahan dan dipentalkan oleh kekuatan petir yang dia miliki. Pada saat ini pertarungan terus berlanjut, begitu juga dengan Peng Lei yang masih penasaran dengan wajah Chen Sisi. Jadinya ia pun kembali menghampirinya dan terus mengejarnya. Di saat Peng Lei sudah dekat dengan Chen Sisi, awalnya Lord kita akan turun tangan tapi Chen Sisi masihlah mampu untuk menghindarinya. Yang membuat Peng Lei menjadi begitu kesal dan kini ia pun mengeluarkan kekuatan petirnya yang hanya dengan satu gerakan jari aja. Di sana terciptalah tekanan petir yang menghantam Sisi. Barulah setelah Chen Sisi tidak bisa berbuat apa-apa, Peng Lei pun maju dan siap membuka penutup wajahnya. Dari samping Lord Qingchen tampak sangat khawatir, ia kembali akan turun tangan tapi kembali di sana muncul si Bibi Hui yang datang menghentikannya. Sontak aja Peng Lei menjadi begitu terkejut tapi dirinya tetaplah tertawa tipis. Bibi Hui bilang jika apa yang kini dilakukan Peng Lei sungguh tidak terpuji, yakni memaksa seorang wanita lemah seperti Chen Sisi untuk menjadi selirnya, jelas itu tindakan yang buruk. Mendengar kata-kata itu dari samping langsung seorang pun menyerang Bibi Hui yang berasal dari pria botak bernama Gengpo. Gengpo ini merupakan bawahan dari Peng Yulei yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Sembari mengeluarkan dauki dari tubuhnya, ia pun berjalan maju yang segera akan menyerang pada Bibi Hui. Melihat kekuatannya yang sungguh sangat kuat, jelas semua orang pun teruslah memujinya. Meski begitu, Bibi Hui tidaklah takut dan dia sempat-sempatnya mengajaknya untuk bercanda. Setelah itu Bibi Hui kemudian terbang bersiap melakukan serangan pada Gepong.
Dengan teknik bayangannya, si Bibi lantas menerjangnya dengan bertubi-tubi. Namun serangan tersebut masihlah mampu ditahan oleh Geng Po, yang alhasil si Bibi pun kembali ke samping Chen Sisi. Jelas kekuatan dari si Bibi tidaklah main-main, terbukti Geng Po menjadi terkejut dengan teknik yang dia keluarkan yang merupakan sihir hantu Xiao Suan. Meskipun kekuatan si Bibi sungguhlah kuat, Geng Po tidaklah takut dan kini dia malah menantang untuk berduel lagi yang langsunglah dia pun mengeluarkan kekuatannya. Tapi di saat akan menyerangnya, tiba-tiba Peng Yulei menghentikannya. Dia kembali menanyakan mengenai pertanyaannya tadi yang apakah Chen Sisi mau untuk menjadi selirnya. Yang sudah jelas si Bibi menolaknya bahkan sembari menggodanya. Si Bibi bilang jika ada begitu banyak kaisar yang menginginkan Chen Sisi namun semuanya ditolak. Termasuk juga Kaisar Peng Lei yang menjadi salah satu dari banyaknya kaisar yang ditolak mereka. Kecuali jika Peng Lei memanglah menjadi pewaris dari kekaisaran Xuan Yuan, barulah Chen Sisi akan menjadi selirnya. Dari sinilah Kaisar Peng Lei menjadi sangatlah marah, membuat semua orang yang melihatnya menjadi mundur satu langkah aja. Bisa dilihat Ling Yi dan juga Bujong mereka sangat ketakutan. Awalnya mereka mengira akan menjadi pertarungan dahsyat karena Kaisar Peng Lei yang sudah menjadi marah tapi dia malah tertawa keras. Yang ternyata tawanya itu mengundang sebuah kekuatan petir sembari mengatakan kalau dia menginginkan Chen Sisi jadi selirnya sekarang juga. Dan kini saatnya sosok yang kita tunggu pun muncul, dia adalah Lord Kita yang akhirnya dia pun turun tangan yang langsung memprovokasinya. Chen Sisi yang melihatnya beneran dibuat kaget dengan sikap bos Qin Chen yang melindunginya. Sontak aja Kaisar Peng Lei menjadi sangatlah marah. Begitu juga dari arah belakang tetua Gu Tao menjadi sangat panik hingga langsung mendekat ke arah Qin Chen untuk membungkamnya. Di saat yang sama pula tetua Gu Tao pun buru-buru meminta maaf kepadanya. Tapi Lord Qin Chen tidaklah mau memaafkannya karena katanya semua yang dia katakan memanglah tidak ada yang salah. Di mana dia mengatakan kalau Peng Lei ini bukanlah seorang kaisar dan hanyalah seorang kaisar palsu, di mana kaisar yang sebenarnya tidaklah berbuat tindak tercela melainkan selalu berbuat baik. Dan kini Peng Lei sudah melakukan tindakan di luar batas, jadinya dia bukanlah seorang kaisar. Sembari maju mendekatinya, Lord Kita pun terus mengoceh yang bahkan terus mengolok-ngoloknya. Jelas aja tindakan dari Lord Qin Chen mengundang kemarahan dari Kaisar Peng Lei dan juga Geng Po. Dari belakang Geng Po yang tidak terima lantas langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerangnya. Tapi serangan tersebut tiba-tiba terhenti dikarenakan Lord Qin Chen mengingatkan untuk tidak melakukan sebuah pertarungan di tempat ini. Karena nanti hal itu akan merusak gerbang pintu masuk pada alam Yu kuno. Semua orang dan juga Geng Po lantas melihat ke arah pintu masuknya, tapi dia tidaklah peduli dan kembali melakukan serangannya. Beruntung serangan tersebut mampu ditahan oleh tetua Gu Tao meskipun mengakibatkan dirinya akhirnya terluka. Serangan tidak sampai di situ, Geng Po kembali maju menyerang Qin Chen. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya karena kan cerita untuk episode 492 sudahlah usai. Namun tenang aja, sebelum kita akhiri videonya, Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Dalam cuplikannya, kita bisa melihat jika gerbang alam Yu kuno mulai bergerak guys. Hal itu menandakan kalau alam tersebut akan segera dibuka. Tapi sebelum itu pertarungan antara Qin Chen dengan Geng Po nampaknya cukup sengit nih. Sampai tetua Situ dan juga Bibi Hui juga ikut membela Qin Chen. Namun cerita pertarungan cukuplah singkat karena di antara mereka tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Hal itu disebabkan adanya pergerakan dari gerbang alam Yu kuno. Yang selain itu juga dari tengah-tengah gerbang tersebut muncullah sebuah portal alias celah spasial. Dan muncullah satu sosok praktisi super kuat dari dalamnya.
Dari perawakannya, Mimin mengira dia ini merupakan penjaga gerbang dari alam Yu kuno. Kedatangannya langsunglah membuat semua orang menjadi kaget bukan kepalang. Dikarenakan sosok penjaga alam Yu kuno sebenarnya memiliki kekuatan yang di luar nalar. Kedatangannya langsunglah mengatakan jika semua orang bersiap-siap untuk segera masuk ke alam Yu kuno. Dan lalu bagaimanakah kisah perjalanan Lord Qingchen di alam Yu kuno? Apakah dia akan kembali bertemu dengan Peng Yulei dan membabatnya? Yang pasti siapapun yang berani menyinggung Qingchen, maka kematianlah yang akan menjadi bayarannya. Kita tunggu lagi cerita lanjutannya di hari Minggu. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.